Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala wa ammal istiqbalu fahuwa sarfun li zahiri wajhika an sairil jihati ila jihati baitillahi ta'ala. Afatara anna sarfal qalbi min sairil umuri ila amrillahi azza wa jalla laysa matluban minka hayhata fala matluba siwahu ila akhiri ma qalahul musannif. Baik jamaah, ini ulama sedang bimbing kita bagaimana cara mendapat khusyuk dalam mengerjakan sembahyang kita, cara dapat khusyuk. Nah, ketika kita istiqbal menghadap kiblat, istiqbal itu menghadap kiblat jamaah. Yang kemarin sudah diantaranya kalau kita dengar muazzin kita rasakan sebagai apa jamaah. Sekarang ketika kita menghadap kiblat, maka ketika kita menghadap kiblat itu adalah muka kita palingkan dari segala arah kecuali hanya ke Ka'bah. Jadi waktu kita menghadapkan, kalau kita sembahyang itu kan menghadap kiblat, maka saat itu wajah kita, batin, zahir tubuh kita rasakan betul-betul bahwa kita tinggalkan seluruh arah kecuali arah kiblat. Jadi yalah, memang secara fikih kita menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, tapi buat rasa dalam hati segala arah aku tinggalkan, segala sudut aku tinggalkan kecuali hanya Ka'bah. Kalau macam kita menghadap ke barat, serong kanan sikit. Nanti kalau cara orang di Afrika Selatan menghadap dia ke utara. Kalau nanti cara di sebahagian negara barat, misal kata Belanda, menghadap dia ke tenggara. Arah-arah itu bergantung di mana kita berada, tetapi semua itu menghadap kiblat. Nah, apakah dapat engkau perhatikan bahwa memalingkan hati, memalingkan jiwa, memalingkan rasa dari segala perkara hanya kepada Allah Ta'ala saja. Laisa matluban minka, tidakkah itu yang dituntut darimu? Ketika kita solat itu mestinya ya jamaah, ini saya bagi tahukan kita, lepaskan semua pikiran seperti kalau kita sedang tidur. Mana ada orang berpikir mau tidur? Kalau ada juga nanti saya kasih tahu resepnya jemaah. Kita ini asal dapat 3 enak hidup. Yang pernah ada bagi tahu ya.
Kalau dapat 3 enak hidup. Ini kadang-kadang dah 3 nggak dapat, tidur payah. Enak makan, enak tidur, enak sembahyang. Ibadat luas. Dapat 3 ini aja dalam hidup kita, udah mantap. Enak makan, bukan makan enak. Makan enak belum tentu. Enak makan jemaah. Nasi semalam pun kalau dasar sedap, sedap. Oh, semalam masih ada sisa lagi nasi. Pagi ni mau makan. Padahal udah agak bau-bau. Tapi kalau dasar enak, makan aja jemaah. Enak makan. Bukan makan enak. Makan enak belum tentu enak makan. Enak tidur. Waktu pengajian tidur, kan sedap memang. Iya. Sembahyang Jumat tidur. Waktu gosip yang enggak tidur ya. Dah enak tidur. Enak sembahyang. Macam ni enak sembahyang. Musalla ada, masjid ada, air ada, tinggal. Asal dapat 3 ini dah sedap hidupnya, maaf. Asal dapat 3 ini aja sedap udah hidup. Separuh orang makan dah tak bisa lagi. Ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. Kalau kita semuanya boleh. Daun ubi boleh? Boleh. Daun sawi? Boleh. Daun pintu aja enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Keras. Kalau lembek habis. Jemaah. Apa lagi? Jangan. Bukan maksud saya mengatakan kita tak ada masalah. Tidak. Hidup kita memang senantiasa masalah. Tapi macam mana kita bisa menyelesaikan masalah itu? Selesai satu, datang satu. Selesai satu, datang satu. Selesai satu, datang satu. Mau diselesaikan, mana bisa? Karena itu jemaah yang dikasihi Allah Ta'ala, waktu mau sembahyang, lepaskan itu semua. Waktu mau sembahyang, lepaskan itu semua. Allah Akbar. Dah. Itu cara dia. Bukan maksud saya tidak menyelesaikan masalah. Sedang sembahyang, jangan pikirkan yang lain-lain. Suami sedang sembahyang, pikirkan yang lain. Salah. Allah Akbar. Sedang sembahyang, dia pikirkannya bini dia. Ngapalah berat badan biniku makin bertambah aja. Tak pikir-pikir. Gemrot-gemrot bini kita lagi bagus. Hemat kasur. Istri pula Allah Akbar. Pikirkan laki. Rugi. Laki awak ni, ya Allah. Tahlah hajab kali. Usah. Orang tua pikir anak-anak. Sedang mau sembahyang persis macam kita mau tidur. Tuk, selesai. Ini resep cepat untuk mudah kita khusyuk dalam sembahyang. Resep cepat. Allahu Akbar. Dah selesai. Habis. Apa lagi jemaah? Tadi jamaah sembahyang sikit. Tadi sikit. Kira-kira adalah 500 orang ada sih. Ada. Kau ketawa orangnya. Betul, 500 orang ada. Entah apa aku pikir-pikir. Yang penting ada yang sembahyang. Sedang sembahyang, datang tum. Penuh juga. Itu mau masukkan dalam hati itu. Rugi. Penting masa sembahyang. Ini enggak, begini jemaah. Sebab orang selalu cemana khusyuk. Apa cara dia? Lakukan aja. Allah. Dah. Kebiasaan saya kalau sembahyang jarang saya di belakang. Kebiasaan saya sembahyang jarang saya di belakang imam jemaah. Karena pingin saya yang di belakang imam tu warga setempat. Jadi bila nanti imam batal, biarlah warga setempat menggantikan ya. Dah, tergeser aku tadi agak ke tengah. Habis tu geser kanan, geser kiri lagi, geser dah, yang penting jadi, dah selesai. Apa masuk dalam pikiran? Ini
Jadi fala matluba siwahu, tidak ada yang diharap selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kata sarful qalbi anna sarfal qalbi min sayyidina Allah subhanahu wa ta'ala laisa matluban minka hayhata. Maksudnya alaysa, bukankah itu yang dituntut? Jadi waktu mau sembahyang itu lepas semua Allah Akbar, dah baca doa. Siapa yang enggak punya masalah? Bahkan manusia terbaik sekalipun, yaitu Rasulullah Muhammad SAW pun punya banyak masalah. Dia mengurus kita sampai ke akhirat. Beliau pikirkan untuk menyelamatkan kita. Bukan saya menyepelekan, wallahi tidak. Tapi siapa yang enggak punya masalah? Dan sepanjang hidup bahkan sampai mati pun kita menghadapi masalah. Istimewa yang muda-muda ini. Berat kali masalah awak pak, mending mati aja. Kau pikir mati ringan? Jumpa kau munkar nakir, ditepuknya kau, mak, selesai. Pikir dia kalau mati selesai masalah. Tidak, munkar nakir. Kalau gitu kenapa berat kali masalah awak pak? Karena hadiahnya surga. Kalau hadiahnya kipas angin, ringan masalah. Dan terkadang sebetulnya masalah itu tidak berat. Kita yang kadang-kadang memberatkannya. Kita kadang-kadang, meskipun tak juga tertutup kemungkinan, memang kadang berat juga masalah itu jamaah. Jadi maksud saya, apa yang bisa kita buat, kita buat. Masa mau sembahyang harus begitu juga? Udah lepas, Allah, jangan bawa ke dalam sembahyang. Datang juga dia, memang. Karena itulah kerja syaitan. Makin bagus hati kita dengan Allah, makin hebat setan yang menggoda. Dulu setan enggak goda kita. Kita sembahyang juga, tapi enggak digoda-goda setan. Kenapa? Karena enggak usah digoda, dah rusak. Ngapain digoda-goda lagi, kata setan? Menghabiskan APBN aja. Biarkan aja gitu, biarkan aja. Dah bagus kawan nih, dah mulai bagus kawan nih, tak bisa dibiarkan godanya. Makin bagus kita, makin hebat godaan syaitan. Jadi jangan berkhayal solat tidak digoda syaitan. Enggak ada tu jemaah. Awak mau pak kalau sembahyang, Allah Akbar, enggak ada lagi syaitan-syaitan ganggu. Jadi kerja kami apa, kata syaitan? Jemaah. Apa kerja kami? Tetap aja ada itu jemaah. Cuma trik-triknya macam saya sampaikan tadi. Sudah kita punya masalah, Allah Akbar, dah selesai. Fokuskan pada sembahyang. Datang juga dia, ya, bolos. Itu cara ngadepinnya. Datang dia jangan pikirkan. Jangan. Karena syaitan itu kerjanya datang, dihembusnya kita. Setelah dihembusnya, kita terpancing, dia pun pergi. Allahu Akbar. Jangan lupa kau, ada cuci gudang tuh. Diskon 85%. Dah. Itu bisikan dia, kita ngolah. Ya juga ya. Kapan pergi sana ya? Besok. Dia udah pergi tuh, setan udah pergi. Kita yang ngolah sendiri. Habis kita olah pun bingung. Aku rakaat kedua apa ketiga nih? Kedua apa ketiga nih? Enggak bisa kita salahkan si setan, karena memang itu kerja dia. Yang jadi masalah kita ngolah. Itu jadi masalah. Allahu Akbar. Jangan lupa kok, sana ada restoran launching. Tak apa. Orang kita sok kali bahasa-bahasa keren. Launching itu apa? Lonceng aku tahu. Launching. Jadi kalau beli 2 dapat 6 katanya. Sedap tuh. Tak tentu lagi sembahyang. Padahal tadi waktu kita berwudu, waktu menutup aurat, tak ada pikiran ke situ. Begitu Allah Akbar, dia pun datang. Hanya tugas mbisiin, yang mengolah kita. Setelah kita olah, itulah terus-terusan jamaah ya. Wa inna mahadallah tahrikatun li bawatin wa dabtun lil jawarih wa tasbitun laha bil isbat fi jihatin wahidah hatta la tabghi al qalbi. Anggota tubuh ini dia bergerak karena batin yang bergerak.
Hati-hati jamaah. Kita ini sesuai dengan pikiran kita. Sekarang saya tanya, badan kita sekarang di mana nih? Di rumah, di musholla? Di musholla. Tadi di mana? Di rumah. Apa yang menggerakkan kita dari rumah ke musholla kalau tidak? Pikiran kita. Orang sebut niat. Pikiran kita yang menggerakkan. Jadi zahir kita adalah gerakan dalam. Zahir kita itu adalah tanda bergeraknya anggota kita. Wa tasbitun laha bil isbati fi jihatin wahidah. Tubuh kita yang zahir ini tetaplah dia kalau hati itu memang mau tetap ke satu arah saja. Sehingga jangan sempat hati dikuasai oleh yang lain-lain itu. Jamaah. Maka kalau ini mau sembahyang dah. Ini mau apa nih? Ngaji dah, ngaji. Jangan pikir-pikir yang lain. Ngaji dah, titik. Sampai jam berapa? 9:30 pulang. Nanti pulang mau ngapain? Pulang dah. Jangan yang lain-lain jamaah. Begitu datang yang lain-lain, itulah nanti takutnya menguasai hati kita. Macam mana maksudnya menguasai hati, Pak? Menguasai perasaan kita. Jamaah. Jangan ada pikir. Kalau memang sudah begitu, begitu. Oleh kerana kalaulah gerakan tubuh berpaling ke banyak arah, hati kita dikuasai sudah. Dikuasai hati kita sudah oleh nafsu tadi, oleh setan. Sehingga badan kita bergerak kemana-mana enggak tentu. Pandangan kita bergerak kemana-mana enggak tentu. Hati pun nanti bisa lelah itu jamaah. Berpaling dari mengingat Allah Ta'ala. Ini kunci ya. Jangan sempat hidup sekali perasaan capek. Bukan badan. Badan capek okey. Perasaan. Bahasa orang sekarang depresi. Setingkat lagi naik stres. Dari depresi ke stres. Setingkat lagi naik kau itu ya Ren, aku. Oh, itu jemaah. Stroke. Jangan. Jamaah. Saya bukan katakan enggak ada masalah, ya masalah lah. Apalagi katanya sekarang harga-harga naik ya. Amplop Ustaz enggak naik kan? Tuh. Harga naik. Beras naik, cabai naik. Harga apa yang turun? Harga diri. Oh, harga barang-barang naik ke atas, harga diri turun dia jemaah. Dan jemaah, itu kalau kita masukkan ke pikiran kita, pasti berat. Beberapa hari yang lalu ada jemaah saya, dia pedagang sayur keliling. Jemaah, kalau cara kita duka di sampah, tapi keliling. Cerita. Saya sengaja tanya, ada pelanggan yang ngeluh-ngeluh dalam situasi sekarang ni? Ada loh Ustaz. Ngeluh orang tu. Beras kilo, telur 3 biji, sayur sikat dah 40,000 pada. Ya pula saya fikir. Coba, dah pening kepala. Itu apalagi cara kita orang sini, orang Sumatera ni, kalau makan suapannya kan enggak kecil. Mana ada kita makan gini nyuap. Ya, ya coba ada. Ini kalau mau dibawa pening-pening. Nah, belum lagi nanti pulang bini merepet, tete-toet. Kan? Itu kalau bangsa bininya merepet. Tapi jangan lupa jamaah yang laki-laki, ada loh waliullah menjadi wali karena bininya tukang repet. Jadi di antara kita kalau mau jadi wali, bini mesti tukang merepet. Kalau bini kita sekarang belum merepet, cari yang merepet. Sabar dia. Pening kepala jamaah, pening. Kalau mau di pening-peningkan. Tetapi saya mau bagi tahukan kita, capek hati kalau begitu, capek perasaan kalau begitu, lepas dia. Bisa dibuat, buat. Enggak bisa mau macam mana lagi jamaah. Sehingga jiwa tidak letih, bukan tak ada masalah, hadap kepada Allah Ta'ala. Faliyakun wajhu qalbika ma wajhi yadaik fa'lam annahu kama la yatajahul wajhu ila jihatil illa bil insra' an ghairiha falan sal qalbu ila azza illa bil tamghir amma siwahu. Karena itulah jamaah yang dikasihi Subhanahu wa Ta'ala, maka
falyakun wajhu qalbika mawjidika. Sehingga kalau begini cara kita berfaham, bukan kita menyepelekan masalah hidup kita, bukan sama sekali. Tetapi dengan segala kelemahan kita inilah kita, maka jiwamu akan kau hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahmu sedang berdiri tadi menghadap kiblat, maka jiwamu pun juga menghadap kiblat. Payah jiwa-jiwa pikiran. Jadi waktu kita berdiri macam tadi sembahyang Isya, wajah menghadap kiblat, pikiran pun menghadap kiblat. Allahu Akbar. Ketahuilah bahwasanya wajahmu tidak menghadap kepada kiblat kecuali dengan berpaling dari segalanya. Fisik kita, kalau cara kita begini, sana belakang saya kiblat jamaah, tak akan bisa badan kita menghadap kiblat kecuali yang lain kita belakangkan. Betul? Wajah kita ini menghadap kiblat itu tak akan bisa kecuali arah-arah yang lain kita belakangkan. Sebab kalau kita menghadap ke utara, wajah kita tidak akan menghadap kiblat. Badan kita menghadap selatan, wajah kita tak akan menghadap kiblat. Wajah kita menghadap timur, badan kita tak akan menghadap kiblat. Begitu kita menghadapkan kiblat, bisa kalau seluruh arah engkau tinggalkan. Begitu jugalah pikiran kita tak akan bisa kepada Allah Ta'ala kalau yang lain-lain masih kita pikirkan. Jamaah, nanti ada yang macam mana enggak awak pikirkan Pak? Awak ada pikiran? Baik, saya haus. Yang mesti saya lakukan memikirkan minum atau minum? Bukan mikirkan minum. Ya minum kalau ada yang diminum. Kalau tak ada yang diminum, ada akan. Jadi bukan dipikirkan. Saya minta izin kepada semua lah. Saya tidak bermaksud apa. Inilah salah satu di antara resepku hidup. Aku hidup sekali mau aku senang. Itu prinsip saya jamaah. Aku hidup sekali mau aku hidup ni senang, bukan kaya raya. Bukan. Mau senang macam mana? Pada datang haji datang. Pak pulang. Telefon, malam tak ngaji malam, tak ada jemputan. Yalah memang aku bukan jelangkung, datang enggak dijemput, pulang enggak diantar. Udah, enggak usah ngaji. Dah. Cuma kalau enggak ngaji transfernya tetap. Ini kalau enggak ngaji enggak transfer kan pening juga kepala awak. Ya pikirkan Pak, enggak usah pikir-pikirkan. Jamaah. Selesai. Itu saya. Jamaah. Dan itu saya tularkan kepada istri saya, kepada anak saya. Dan ini kan direkam, nanti aku buatkan, aku masukkan ke YouTube. Mari kita beragama dengan bergembira. Yalah Pak, utang awak banyak Pak. Lah iya. Ada duit, bayar. Yang jadi masalah kan bukan itu. Ada duit kok nggak mau bayar. Itu. Dia ada utang, ada duit tak mau bayar. Lebih dulu dia gunakan untuk yang lain-lain. Ini jadi masalah aja, bayarlah. Utang kita 1.000, duit ada 50 rupiah, ya 50 rupiah dulu. Ini kadang tidak, ada utang, duitnya ada untuk bayar utang, tapi enggak beli gorden dia. Karena mau Idul Fitri, beli cat dia sekarang, supaya jangan mahal kali nanti. Jadi pas Ramadan dia coba, sedangkan utang ada, bayarlah utang dulu. Jadi kadang-kadang kita jamaah, maksud saya bukan mengajak kita berkhayal-khayal, tidak. Agama ini datang diturunkan Allah membantu menyelesaikan masalah hidup kita. Maka begitu kita berdiri menghadap kiblat, kutinggalkan semua itu. Allahu Akbar. Saya tidak mendahului Allah Ta'ala. Kalau begitu cara kita, insya Allah mudah kita khusyuk. Ya kan kita tidak. Allahu Akbar. Tertengok saya sarung yang sebelah kanan saya baru. Aku lama main latih. Mantap sarung kawan ni, baru awak dah berapa tahun tak ganti-ganti. Tengok ni. Kan kita sendiri jadi masalah. Alhamdulillah ada sarung. Macam perempuan pun sama, telekung. Yang satu telekung bordirnya cantik, yang awak bordirnya jelek. Aduh, malu juga sama ini. Padahal ada telekung yang di toko dah tak ada lagi jemaah. Antik yang bintik-bintik hitam.
Ada kan telekung gitu? Nggak ada di toko lagi carinya tuh jamaah. Payah itu. Itu menandakan dia sudah lama dipakai. Dan itu nanti membantu urusan kita di akhirat. Lamakah dia aku dipakainya ya Allah. Inilah tanda-tandanya. Makin banyak tanda-tandanya, makin banyak yang menjadi saksi kita memakainya. Rugi muslimah yang nggak ada tanda-tandanya. Ayolah. Saya berada pada posisi tidak ingin menyepelekan masalah yang sedang kita hadapi. Tidak. Tetapi siapa yang mau atau siapa yang sanggup lepas dari masalah. Memang hari-hari berhadapan dengan masalah. Ini yang jelas aja sekarang masalah yang kita hadapi cuaca panas. Betul? Saya tak tahu di sini. Mungkin sama juga lah ya. Panas. Cobalah dipikirkan tuh kalau bisa. Mana panas? Udah, nggak usah. Ada duit? Ada. Beli kipas. Beli kipas angin. Ada lebih lagi duit? Ada. Beli AC. Nggak ada. Beli kipas tangan tuh. Nggak ada. Cari karton-karton. Kipas. Tangan nggak ada. Sewa tangan aku. Kan, ya masalah itu kita selesaikan sebisa yang kita sanggup. Sehingga ketika kita berdiri, aku macam tadi jamaah. Karena begitu, jarang-jarang belum pernah saya datang sini sebelum sholat. Biasanya saya kalau datang sini, sedang sholat tuh jamaah. Tadi alhamdulillah dapat qabliyah. Sunyi kali jamaahnya aku pikir. Sunyi jamaah. Sunyi betul. Macam pergi perang semua. Tak apa aku pikir-pikir. Jamaah. Qomat. Tadi Bang Alvin kode-kode supaya qomat. Udahlah, can aku le imam nih. Can aku le imam nih. Aku pikir, karena kalau imam, aku ngisi pengajian, aku imam, kan berarti 2 nokang. Itu masalah. Kalau satu, awak kerja 2 dibayar 1, nggak lucu lah kan. Can aku le imam, can aku. Rupanya tidak. Dalam hatiku bodoh aku. Ngapa pikir-pikir kalau nanti masanya aku imam, ya imam. Kalau masanya aku bukan, ya bodoh juga kan. Banti sih saya. Qomat. Rupanya ada imam. Selesai. Tengok ruginya saya. Yang beberapa detik tadi. Sudah akulah imam. Berapa detik itu sudah? Kan rugi jamaah. Sehingga ketika kita berdiri di saf, Allah Akbar imam kata, Allah Akbar kita kata. Selesai jamaah. Ya tentu selepas itu masalah kita kan ada lagi. Orang belum kita selesaikan jamaah. Apa-apa yang bisa kita buat, kita buat. Itu diantara makna istiqbal. Istiqbal itu menghadap. Jadi ketika kita berdiri, tinggalkan semua arah secara zahir. Di batin kita pun kita tinggalkan, hadapkan hanya kepada Allah Ta'ala. Jamaah, yang laki maupun yang perempuan, belajar yuk untuk tidak menampung masalah kita. Belajar jamaah untuk tidak menampung masalah di dalam jiwa kita. Biarkan dia begitu. Biarkan, bukan saya sepelekan, tidak. Banyak kali sudah persoalan dalam hidup kita ini jamaah, yang kadang-kadang bukan dari kita. Dia datang begitu masalah tadi. Saya ingin mengajak kita, jangan dia ditampung. Bisa kita selesaikan. Nggak bisa ya sudah. Sehingga waktu sembahyang hati riang, selesai sembahyang muka pun cerah. Karena memang salah satu hikmah sembahyang membuat jiwa menjadi tenang jamaah. Tapi jangan dipahamkan masalah selesai, tidak. Apakah kalau saya sembahyang haus saya hilang tanpa minum? Kan tidak. Ya mesti juga saya minum. Tapi setidaknya jiwa kita jamaah. Ini saya belajar dari cara hidup Rasulullah, saya belajar dari agama kita. Saya memutuskan aku hidup sekali mesti gembira, mesti senang. Bukan tak ada masalah jemaah, masalah lah. Apa pula tak masalah? Ada aja masalah, beginilah begitu, begini. Tapi ya macam mana jemaah? Kan? Berikutnya, wa amal i'tidalu qa'iman. Adapun ketika kita berdiri, tadi menghadap, sekarang kita berdiri lurus menghadap, tadi menghadapnya, sekarang cerita berdirinya.
fa innama huwa musulun bi syakhsi wal qalbi baina yaday Allah azza wa jal. Seakan-akan kita berpenampilan berdiri di hadapan Allah, seakan-akan. Bayangkan kita berdiri di hadapan presiden. Kira-kira, ini kira-kira aja lah, pikiran kita mau kemana-mana atau ke presiden? Kira-kira kan aja jemaah. Sedang di hadapan gubernur kita, sedang di hadapan sini bupati. Kita dari Serdang. Di hadapan bupati jemaah. Kira-kira saja waktu itu bayangkan, kira-kira pikiran kita ke bupati atau kemana-mana? Ke bupati itu, tak akan kemana-mana jemaah. Takut awak berpikir kemana-mana, jangan-jangan tahu Pak Bupati nanti ini. Seakan begitu jemaah. Maka ketika i'tidal qaiman, ketika kita berdiri lurus, pahamkan seakan-akan kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Itu kan kerja perasaan semua jemaah. Kerja perasaan seakan-akan. Tanbihan ala ilzamil qalbi tawadu'. Tanbihan ala ilzamil qalbil tanbihan ala ilzamil qalbi tawadu'a wattazallula wattabarru'a anit tara'usi wattakabburi. Ingatkan hati agar depan kau ni Allah Ta'ala serba maha. Ingatkan hati agar tawadu, rendah hati, rendah diri di hadapan Allah. Di hadapan orang kita tak boleh rendah diri. Kita sama semua. Di hadapan orang kita rendah hati, tapi di hadapan Allah rendah diri, rendah hati. Tekankan, wajibkan kepada perasaan fikiran kita bahawa kita hina. Semulia apapun kita ini hina. Saya sudah pernah sampaikan dulu waktu ngaji di tempat kita sebelumnya jamaah. Kita ni hina. Walau di antara makhluk Allah yang paling mulia adalah manusia, sebab ada akal fikirannya yang itu bisa menjadikan kita untuk beriman kepada Allah. Tapi kita ni hina. Dulu dah pernah saya sampaikan. Sebut satu anggota tubuh yang enggak ada kotorannya. Satu aja. Mana yang enggak ada kotoran? Satu aja. Kalau ada yang bisa jawab, aku kasih minum. Ini minum Ustaz berkat nih. Jemaah. Sebut satu aja anggota tubuh kita yang enggak ada kotoran. Kening. Mana Pak? Kening. Kening. Baik, nanti Bapak pulang ginikan Pak. Hitam apa enggak? Coba nanti pulang. Padahal kita enggak keluar rumah-rumah, di rumah aja. Ginikan, tetap ada, dah ada keiki, daki. Ayo, mana lagi yang enggak ada kotoran? Coba nanti pulang, korek dekat jempol kaki. Oh, kotor baunya luar biasa. Itu luar. Dalam, kotoran lagi. Kalau kita sadar kita ada banyak kotoran, ilzamul qalbi tazallulah. Lazimkan hati kita untuk sadar bahawa kita ini hina. Cuma kadang kita enggak sadar. Mentang-mentang dapat kereta baru, rasa dia macam dia orang paling kaya udah, padahal keretanya kredit. Dit itu bunyi aja mah, tapi lantamnya luar biasa. Padahal kita ini hina. Lazimkan hati untuk lepas dari merasa tara'us wa takabbur. Tara'us takabbur sama artinya. Merasa besar. Sombong. Jamaah. Orang sombong itu bisa karena ilmunya. Padahal ilmu yang ada pada kita itu teramat sangat sedikit. Orang bisa karena ilmunya dia sombong. Sama ada ilmu agama atau ilmu dunia. Apalagi kalau dia pakai titel dia. Di belakangnya ada titel. Sampailah dia doktor misal kata. Mestinya itu membuat rendah hati. Tapi sombong. Ada orang sombong sebab amal ibadahnya. Rasa dia sebab dia sudah sembahyang, si fulan belum sembahyang, sepele dia sama sebulan. Tak boleh jemaah.
Sebaik apa kita bisa mengerjakan amal agama, tak ada kebolehan kita untuk sepele kepada orang yang belum mengerjakan amal agama. Enggak boleh. Yang ada adalah doa agar kita bisa begini, bahkan lebih baik lagi, dan doakan orang yang belum begini supaya bisa begini. Apa sombong kita? Sebab apa? Keturunan. Oh, kita ni keturunan darah biru ya, berarti alien dia. Darah kita semua merah, dia biru. Jamaah, wahai anakku, kata Luqman. Surat Luqman, kata Luqman nasihati anaknya, wahai anakku, kita manusia ini adalah jumlah sepertiga. Sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga, itulah kita. Jadi satu roh kita, itu satu bahagian dari tubuh kita, kembali kepada Allah Ta'ala. 2, amal ibadah kita, itulah yang kita bawa. 3, tubuh kita ini akan jadi makanan belatung. Tahu belatung? Ulat, jamaah. Seganteng, secantik, sekaya, semiskin, sekuasa, selemah, seterkenal apa, setidak terkenal apa, badan kita ini menjadi makanan belatung. Terus yang mau disombongkan apa? Apa yang mau disombongkan, jemaah? Iyalah, kalau enggak aku nolong dia, enggak bisa dia kayak gitu tuh. Aku, sebab aku. Mestinya kalau kita nolong orang, alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk nolong orang. Sebab kita pun enggak bisa hidup tanpa orang. Jemaah, kita enggak bisa hidup tanpa orang. Sombong apa lagi? Itu nasihat Luqman, jemaah. Jadi macam mana tubuh kita ni, makanannya mahal, hebat, tempat tidurnya hebat, rumahnya hebat, mau masuk gerbangnya pakai remote, di scan, hebat, penjaganya ada, makanannya hebat. Macam manapun semua itu, akhirnya bila masuk ke dalam, semua menjadi kesenangan bagi belatung. 3, kata Luqman, makanan belatung, amal ibadahmu dan nyawamu. Nyawamu kembali kepada Allah, amal ibadahmu yang kau bawa, tubuhmu kembali kepada belatung. Selesai, jemaah. Jadi waktu kita berdiri itu, rasakan betul di dalam fikiran kita, kita ni hina. Secara zahir penuh dengan kotoran, secara amal ibadah kita sikit, secara ilmu kita sikit, secara apa lagi, jemaah? Dulu presiden yang kuat menurut sebahagian masyarakat kita adalah Pak Harto, jemaah. Macam mana pun Pak Harto akhirnya masuk ke dalam tanah. Walau beliau dikuburkan di kuburan para raja, tapi tetap saja di dalamnya tanah. Belatung tu mana ngerti tu? Mak presiden masuk, oi ngeri awak, ngeri kata. Enggak ada, jemaah. Enggak ada. Pendek kata asal masuk, serbunya sedapnya, waktu hidup dia makan burger kata. Sedap kawannya, waktu hidup dia makan ini, mantap awak, dapat bergizi ni. Hari raya belatung, jemaah, hari raya. Senang dia. Itu kadang-kadang saya ingatkan kepada kita, apa yang mau disombongkan? Sebab apa? Sebab harta. Sebanyak-banyaknya harta, berapa banyak yang masuk mulut? Sebanyak-banyaknya harta, berapa suap masuk mulut? Satu suap. Macam mana banyaknya harta, tetap masuk satu suap. Kok bisa, Pak? Ya siapa yang masuk sekali 2? Satu. Coba apa yang mau disombongkan? Maka begitu engkau i'tidal qaiman, waktu berdiri tadi sebelum takbiratul ihram, malu awak depan awak Allah serba maha, aku tak ada apa-apanya, hina. Kita ni jamaah, kalau tak kena orang tak bisa apa-apa kita ni. Orangnya ni, orang bantu kita jamaah. Saya kadang begitu. Ya, awak cerita juga sama anak di rumah jemaah. Segagah-gagahnya badan,
Wah, ngeri awak kau tengok dia. Six pack. Wah, perut itu. Kalau macam kita taruh roti manis saja. Ku bilang sama anak-anakku, hebat-hebatnya orang. Kalau pas demam, ngempar juga. Enggak usah lah. Badan tegap. Kau dah demam. Salah, enggak usah lah. Jemaah, enggak usah. Apa yang mau disombongkan? Itu sebut di sini, ya. Madhikr khataril qiyami baina yaday Allah azza wa jalla fi haulil muttali' 'inda al-'arad lis-su'al. Pada detik yang sama ingat kita mengerikan saat kita nanti berdiri di hadapan Allah Taala. Betapa hebatnya muttali', Allah memeriksa kita saat seluruh persoalan kita disoal oleh Allah di akhirat. Semua disoal, jemaah. Semua disoal. Semua ditanya. Kalau macam cara di kepolisian, ditanya tu semua. Interogasi, jemaah, di kantor polisi sebelum membuat berita acara itu. Semua ditanya A sampai Z. Tapi walaupun banyak-banyak yang ditanya di kantor polisi atau nanti pas di pengadilan, mesti ada yang enggak ditanya. Jemaah, tapi berada di hadapan Allah, di mahsyar itu, di tempat kita berkumpul, semua ditanya. Semua, enggak ada yang silap. Alah, mak ngerinya ya Allah. Macam mana nanti itu? Wa'lam fil hali annaka qaiman baina yadil azza wa jal wa muttaliyun alayka. Yakinlah pada detik kau sedang berdiri sebelum sembahyang itu, rasakan seakan-akan engkau tegak di hadapan Allah Ta'ala, muttali' alaika, memeriksamu. Orang, semua kita, saya takkan tahu isi hati ni, jemaah. Tak ada yang tahu. Tapi waktu kita berdiri mau sembahyang tu, rasakan kehadiran Allah. Itu dalaman hati kita, sedalam-dalamnya Allah Maha tahu. Pura-pura khusyuk Allah tahu. Pura-pura baik Allah tahu. Semua Allah tahu, jemaah. Jadi mau lari ke mana? Fakum baina yaday qiyamaka baina yaday ba'di mulukiz zaman in kunta ta'jazu an ma'rifati kunhi jalali. Gitu kira-kira, jemaah. Jadi seakan-akan kita berdiri di hadapan penguasa. Berdiri seakan-akan. Ini cara-cara untuk mendapatkan khusyuk dalam solat. Jadi yang awal tadi waktu menghadap, lepas semua. Kalau cara anak remaja sekarang, emang gue pikirin. Kalau cara kita dulu, los, lantak situ. Kalau orang Melayu lantak sian kata Melayu. Kalau orang Jawa, sak karep mo los. Jadi begitu di depan berdiri, lepas semua, sembahyang. Waktu kita tegak tu, jamaah, rasakan seakan kita berada di hadapan Allah Ta'ala. Aman niat. Kemudian berniatlah kita. Fa'azmun ala ijabati li azza wa jalla fi imtithali amri bis salati wa timamihi raja'an li thawabihi wa khaufan min iqabihi wa talaban lil qurbati minhu. Ketika kita berdiri mau berniat itu, usalli fardal isya'i, di mulut, nanti di hati sengaja aku sembahyang fardu isya. Tumbuhkan rasa di dalam pikiran kita bahwa kita berusaha memenuhi perintah Allah Ta'ala, bahwa kita berusaha menyelesaikan perintah Allah sembahyang ini. Kita usahakan selesai dengan harapan, satu, mengharap pahala dari Allah, dua, takut murka Allah, tiga, ingin dekat-dekat dengan Allah. Perasaan, semua itu perasaan, jemaah. Enggak bisa di mulut. Di mulut bisa aja bilang aku dekat sama Allah, bisa saja. Hati tidak. Jadi ketika berniat itu, tumbuhkan kesadaran, aku mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Takut Allah murka, ingin dekat-dekat dengan Allah. Sebab untuk masuk ke dalam surga, tiketnya pahala. Ayo jemaah, mau masuk ke dalam surga itu tiketnya pahala. Kalau nggak ada pahala kita bagaimana? Dan masing-masing. Takkan bisa suami tolong istri, takkan bisa istri tolong suami, takkan bisa orang tua tolong anak-anak orang, takkan bisa. Dalam pengertian
Nomor satu yang utama kita. Nah memanglah nanti ada namanya syafaat. Syafaat artinya doa. Nanti ada suami doakan istrinya, kasihan ya Allah bini aku mohon selamatkan ya Allah. Nanti istri pula doakan laki dia, walaupun laki awak kalau tidur ngorok ngences ya Allah aku mohon selamatkan dia. Orang tua doakan anak, anak doakan orang. Ulama, orang mati syahid, yang paling tertinggi nanti syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad SAW. Memanglah ada, tetapi itu kan sifatnya tidak utama. Yang utama adalah kita. Jangan berkhayal jamaah. Aku bagi tahu berulang-ulang. Jangan berkhayal nanti kan anak awak doakan kita. Tidak kutolak. Pertanyaanku jawab. Berapa kali anak kita doakan kita? Belum tentu 5 kali. Sebab anak kita sendiri pun dia akan mengurus dirinya dan keluarganya pula. Apa 24 jam sehari dia mendoakan kita? Apa 24 jam sehari dia mengirimkan pahala untuk kita? Kan tidak. Maka ujung-ujungnya tetap juga kita. Maka begitu berniat usolli fardal isya'i dan seterusnya, tumbuhkan dalam hati kita, ya Allah, ku penuhi perintahmu. Mudah-mudahan sembahyang ini bisa selesai. Harapku dapat pahala. Takut aku akan nerakamu ya Allah, dan aku menginginkan sekali dekat denganmu. Ingat lagu Bimbo? Kan Bimbo tahu Bimbo? Penyanyi itu jamaah kelompok nyanyi itu. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Kalau jiwa kita sedang rasa dekat dengan Allah, dekat Allah itu jamaah. Tapi kalau jiwa kita sedang rasa jauh dengan Allah, jauh itu. Makanya kita ingin terus-menerus dekat. Seterusnya, mutakallidan lil minnati minhu biiznihi laka fil munajati ma kasrati isyanika. Pada detik yang sama kita sadar betul anugerah Allah Ta'ala. Sebab izin Allah lah saat ini kita bisa mengerjakan solat. Jamaah, solat itu ibarat munajat. Munajat itu artinya ngobrol gini jamaah. Munajat itu artinya ngobrol. Ngobrol-ngobrol itu munajat. Jadi, sharing-sharingan. Iya Pak, sharing-sharing dah ngeri bahasa orang sekarang. Sharing Udahlah sharing Dulu awak tahu saring. Sekarang sharing sak karep lah jamaah. Dah aja. Betul. Jadi munajat itu sharing. Cuma kena kepada Allah tak cocok kita sebut sharing. Sharing itu kan selevel. Ini jadi waktu kita sembahyang seakan-akan kita sedang bercerita-cerita dengan Allah. Padahal kita penuh dosa. Kita pakai sandal jepit, si Fulan pakai sepatu. Kira-kira yang mana diizinkan masuk kantor gubernur? Yang sepatu. Bukan gubernurnya sombong, memang begitu aturannya. Hanya pada masa Gus Dur orang boleh pakai selop masuk istana. Masa Gus Dur itu pengakuan pengurus istana jamaah. Masa Gus Dur lah orang pakai selop boleh masuk istana. Ya datang dari mana-mana pakai sandal, orang Gus Durnya pun pakai sandal jamaah. Tapi lain-lain kan tak boleh. Lah, saya penuh dosa. Alhamdulillah Allah izinkan mengerjakan solat. Solat perbuatan mulia, aku penuh dosa, tapi Allah izinkan. Ada pernah rasa sadar gitu tak waktu sembahyang? Penuh kali dosaku. Saya sebagai suami banyak dosa sama istri. Saya sebagai istri banyak dosa sama suami. Saya sebagai orang tua banyak dosa kepada anak. Saya sebagai anak kepada orang tua. Kami kepada tetangga banyak dosa. Tapi apalagi kepada Allah Ta'ala. Begitupun Allah dengan baiknya mengizinkan awak tetap mengerjakan solat. Jamaah. Fa'azzim fi nafsika qadra munajatihi. Rasakan betapa mulianya kita saat itu karena diizinkan Allah untuk mengerjakan solat. Itu enggak sembarang ya jemaah. Maka ketika kita mau niat itu,
Malu ada karena penuh dosa. Senang juga ada karena dipilih oleh Allah Ta'ala. Ada berapa banyak saudara kita yang punya waktu luang, badannya sehat, bukan tak tahu dia kalau malam minggu ngaji, tapi dia tak datang. Kita datang. Kita dapat enggak rasakan bahwa kita sedang dipilih oleh Allah? Enggak sembarangan itu jemaah. Enggak sembarangan. Yang lebih dahsyat, siapa di antara yang sedang ngaji ini orang Arab? Enggak ada kan? Satu. Dua. Siapa di antara kita yang keluarga Rasulullah? Makin enggak ada. Orang Arab bukan, apalagi keluarga Rasulullah. Perhatikan. Abu Lahab, paman Rasulullah, ada hubungan darah dengan Rasulullah, tapi tidak beragama Islam. Kita yang enggak ada hubungan apa-apa dengan Rasulullah, malah jarak kita 15 abad, tapi kita beragama Islam. Rasa enggak kita dipilih Allah? Ya, rasa enggak kita dipilih Allah? Itu Abu Lahab itu paman kandung loh. Paman kandung jemaah. Tapi malah menjadi musuhnya Rasulullah. Lah, kita Arab bukan, jarak waktu jauh, jarak tempat jauh, tapi malah menjadi pilihan Allah beragama Islam. Saya sempitkan. Kita banyak yang beragama Islam, begitu dipanggil mengerjakan sembahyang, kita terpilih lagi. Terasa enggak kita menjadi pilihan Allah itu jemaah? Ini kalau di depan saya ini, andai katalah kita di sini, di depan ini presiden, salah seorang kita dipanggilnya, sini duduk dekat saya, kira-kira senang enggak? Kurasa demam tuh pun. Mak, woi, aku dipanggil. Karena kita dipilih. Udah duduk, salaman, habis pulang, ini nggak dicuci. Nanti hilang bekas Pak Presiden. Nah, sangkinkan mulianya. Karena kita menjadi orang pilihan. Jamaah. Jadi orang pilihan. Sedangkan kita banyak dosa kita. Fa'adhim nafsaka qadra munajatihi wanzur man tunaji wa kaifa tunaji wa bimadza tunaji wa inna hadha yanbaghi an ya'ruqa jabinuka minal khajali wa tarta'ida fara'isuka minal haibati wa yasfarra wajhuka minal khafi. Kalau kita rasakan betul kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah taala, keagungan Allah taala, kehinaan kita, kedosaan kita, saat itu pantaslah keningmu berkeringat sebab merasa takut kepada Allah, pantaslah lututmu gemetar karena merasakan kehebatan Allah, pucat wajahmu karena berhadapan dengan Allah. Dari rumah sudah kita siapkan naskah pidato. Aku nanti ngasih kata sambutan nih, penutupan pengajian. Ada penutupan pengajian malam minggu depan ya. Itulah hebatnya kita di sini nih. Ngaji ditutup, kan ngeri awak. Sedang dibuka pun ngaji, belum tentu awak ngerti. Ini tutup pula lagi. Nah, entahlah. Sedangkan ngaji belum tentu ngerti, nutup pula lagi. La ilaha illallah. Itu pula adat kita kan, tutup pengajian. Awak pikir Ramadan ada pengajian tambahan? Enggak ada, tidur. Dah pula ada pemahamannya, tidur orang puasa ibadah, tidur aja gereja, enggak ada jamaah. Keliru itu kan. Nanti penutupan pengajian aku dipercaya ngasih kata sambutan dari warga, bukan dari pengurus, dari wargaku. Siapkan semua. Tuh, dia tak sadar, rupanya penutupan pengajian ini dibuat acara semi akbar. Diundang, presiden pun datang.
Terkejut presiden datang ke Percut nutup pengajian. Pertanyaanku, orang yang kita percayakan tadi, dan dia udah siapkan, tapi dia nggak sangka. Begitu ngasih kata sambutan, kira-kira blank nggak pikirannya? Blank. Kenapa? Karena nggak sangka dia yang hadir orang-orang besar, orang-orang penting. Nggak tahu lagi dia entah apa yang mau dibilangnya. Assalamualaikum bapak-bapak daripada Assalamualaikum yang mana pada malam hari ini bersyukur yang mana kita Assalamualaikum daripada yang bukan dia salah. Maksud saya, bisa tidak kita rasakan kepentingannya Allah di depan kita? Bahwa Allah bukan hanya seperti orang penting tadi, bahkan amat sangat penting. Sehingga sudahlah awak dipilihnya jadi Islam, dipilihnya sembahyang, dikasihnya awak berhadapan dengan dia. Ada rasa malu enggak? Ada rasa merasa kehebatan Allah tidak? Kalau itu ada pada kita jamaah, itu sangat mudah kita khusyuk dalam mengerjakan salat. Sangat mudah, insyaAllah. Ya, dah. Jam berapa dah, Andre? Jam 9:30 kurang 10. Okey. Sikit lagi ya. Sikit lagi ni pun banyak juga ni. Okey. Kita sudah berhadapan. Kita sudah berdiri. Kita berniat takbir. Kalau disebut takbir itu ucapan Allahu Akbar. Kalau disebut tasbih ucapan subhanallah. Kalau disebut tahlil ucapan la ilaha illallah. Kalau disebut basmalah, bismillah. Kalau disebut hamdalah. Jadi itu sudah ada istilah-istilah khusus. Di kita ada wirid. Malam apa? Jumat. Ada tahlil di situ? Ada. Karena kita mengucap la ilaha illallah. Di sini saya tak tahu jemaah karena saya tak pernah ikut. Tahlilnya masih pakai gigi 1 gigi 2 juga? Masih? Oh, mulanya kan ya la ilaha illallah hayyun ma'bud la ilaha illallah la ilaha. Kena bagus tu. Entah siapa yang ngode. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah bagus. Hello. Sedang-sedang itu tangtung dari dapur. Mantap makannya nih. Makin jadi. Sampai lemas-lemas. Begitu selesai kuih lapis air putih, nyesal. Udah capek awak. Udah kuih lapis, lapisnya cuma 2. Masya Allah. Tangtung deh. Saya ikut tahlil. Aku nggak ngerti, bagus dari awal bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Tak siapa yang ngode. Jadi cepat. Hel. Apa dibaca gitu? Jangan. Kalau ada di depanku ini ahli tahlil, usah lagi pakai gigi 1 gigi 2, metik aja. Jemaah. Nggak usah pakai tak tu lagi. Mak-mak pun usah lagi cepat-cepat, nggak penting banyak. Yang penting paham. Hello. Saya tempoh hari pun saya mengisi juga pengajian mak-mak. Wirid-wirid saya sampaikan jemaah. Ya, tak perlu gitu-gitu, tak perlu sama sekali. Yang penting paham gitu. Tahlil begitu. Ini takbir. Wa amma takbir Allahu Akbar. Itu yang paling bagus. Ya, jadi jangan ada yang lain. Allahu Akbar. Dah, itu pun jadi. Tajwidnya tak usah penuh kali. Allahu Akbar. Tak usah, tak apalah. Yang Allahu Akbar dah. Jangan lama-lama. Allah. Silap nanti dah apa baca.
Iya. Allah. Apa mau aku baca? Dah. Allahu Akbar. Dah. Jamaah. Allahu Akbar. Oke? Apa artinya? Allah Maha Besar. Apa yang besar? Badan Allah, tubuh Allah? Tidak. Allah bukan berbadan. Allah tidak bertubuh. Yang besar kekuasaan Allah. Kalau ada yang besar, pasti ada yang kecil. Ketika mulut kita mengatakan Allah Maha Besar, berarti siapa Maha Kecil? Kita. Kalau kita meyakini Maha Kecil, mengapa sombong? Mengapa lantam? Mengapa sok? Kalau enggak aku yang menggagas pengajian di Musolaan Anwar itu, enggak ada itu. Akulah. Kata kawan Re. Apa ini? Semua. Macam mana hebatnya kita menggagas kalau enggak ada yang dengar? Tak jadi. Macam mana hebatnya kita sebagai kata ustaz, alim, syekh, kalau tak ada yang memanggil kita? Atau kalau tak ada yang datang cakap sendiri gini? Tak bisa. Semua berperan. Semua berperan. Yang ngasih makanan berperan. Yang medit pun berperan, jamaah. Ya, kalau dia medit, enggak ngasih apa-apa. Yang ngasih, siapa yang makan? Kan yang pelit yang makan. Itu pun kalau ada yang ngasih. Kan? Ini dah hampir tutup pengajian, tak ada yang ngasih-ngasih. Mudah-mudahan pas penutupan nanti nggak ada juga ya Pak. Kalau ada yang maha besar, mesti ada yang maha kecil. Siapa? Aku. Akulah yang maha kecil. Faidan atau kabilisanuka fayanbaghi alla yukadzibahu qalbuka. Begitu mulutmu mengatakan Allah Maha Besar, hendaknya hatimu jangan berdusta mengatakan dirimulah yang besar. Jangan. Mulut kata Allah Maha Besar, hati pun kata Allah Maha Besar. Fa in kana fil ghayyin akbar min Allah Subhanahu wa ta'ala wa kana hawaka aghlaba alayka min amri azza wa jalla wa anta atwa'u laka minka lillahi ta'ala faqad takhaztahu ilahaka wa kabbartahu fa yakunu qala Allah akbar dan seterusnya. Apabila hatimu ada merasa yang lebih hebat dari Allah Ta'ala, atau kau dikuasai oleh nafsumu, dan engkau lebih mematuhi nafsumu dari Allah Ta'ala, maka ketika mulutmu mengatakan Allahu Akbar, itu maaf nih, bahasa berikut agak enggak sopan, bukan kotor, enggak sopan. Mulutmu kata Allahu Akbar, tapi hatimu tak merasa dirimu kecil, malah kau merasa hebat, kau mengikuti perasaanmu, berarti mulutmu omong kosong. Hati-hati jamaah, jangan omong kosong. Waqad tukhliful qalba an musa'adatihi. Kau menyelisih hatimu untuk menolong jiwamu beribadah kepada Allah Ta'ala. Betapa besar kebohongan seperti ini. Mulut kata Allah Maha Besar, hati kata akulah yang hebat. Ojo dume. Apa artinya? Ojo dume, ojo sok. Supaya agak Arab sikit, ojo dumeh, ojo swar. Ojo swar. Kita bukan apa-apa jamaah. Kita bukan siapa-siapa. Pada akhirnya kita akan pulang. Bisa ngurus dirinya sendiri? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka ketika mulut kata Allahu Akbar, hati pun, pikiran pun, rasa pun yakinilah memang Allah yang besar, aku yang kecil. Sehingga kalau mulut kita katakan Allah Akbar tapi hati kita tidak, berdosalah kita. Perlulah kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Oke? Nah, ini agak payah sikit tapi ya saya yakin bisa.
Kalau kita yakin kita ini maha kecil, maha lemah, maha hina, maka saat sekali dua peristiwa kalau kita dihina orang, marah enggak? Mestinya tidak. Tidak, jemaah. Untuk apa marah? Misal, sayalah, kata Randy, Ustadz bodoh. Kata Randy, kenapa saya harus marah? Padahal tadi saya sembahyang mengatakan saya maha kecil, saya maha hina, saya maha lemah. Dibilang bodoh kok marah? Ketika saya marah, sesungguhnya saya sombong tidak? Sombong. Berarti pengakuan saya tadi Allah Akbar jujur tidak? Tidak jujur, omong kosong. Berarti saya ini dusta tidak? Dusta. Saya bagi tahu kepada semua, bila ada yang menghina kita, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Mengapa? Karena kita dapat pahala tanpa ibadah. Randy kata, Ustadz bodoh. Alhamdulillah, dapat pahala gratis. Bahkan kalau boleh semua menghina kita, dapat pahala gratis. Untuk apa pikir-pikir? Ustadz bodoh. Mak, bodoh aku dibilang ya. Dihina orang kita, jamaah. Apa yang harus dimarahi? Apa yang harus dibalas? Dibilanglah kita bodoh. Memanglah sesungguhnya kita bodoh. Maka kita mengaji. Kapan kita menjadi pintar? Setelah tak mengaji lagi kan? Kapan tak mengaji itu? Mati. Mati. Jadi kalau orang tak mau dibilang bodoh, berarti dia sudah mati. Di sini ada enggak kebiasaan kalau selesai sembahyang jenazah, jenazahnya dibilang baik? Ada pernah gitu? Ada ya? Ada. Apakah menurut jamaah sekalian mayat ni baik? Kan enggak ada yang bilang tidak, enggak ada. Baik. Dia dibilang baik masih hidup atau sudah mati? Mati. Kita sepanjang masih hidup ini berusaha menjadi baik. Tahu-tahu kita merasa sudah jadi baik. Berarti kita sudah mati atau masih hidup? Mati. Nyatanya masih hidup. Berarti mayat zombie. Duduklah sedang, nggak usah tengok kiri kanan. Duduklah dia di kanan kita. Berarti kita duduk dekat di kiri kita. Berarti kita pun sama. Berarti ini pengajian zombie. Hanya orang mati yang sudah jadi baik. Lantas untuk apa saya tersinggung? Untuk apa saya sakit hati? Kok ya, dasar miskin. Kok tersinggung? Orang memang miskin. Apa tersinggung? Sakit kali hati aku, mbak. Ini apa? Ditakuni aku kan miskin. Kok kaya apa miskin? Memang aku miskin. Itu kok tersinggung? Bilang gila baru marah ya. Nanti Pak itu ada termennya. Nanti kok tersinggung? Lah memang miskin. Kecuali dibilangnya kita kaya, padahal kita baru bingung. Ya aku miskin kok dibilang kaya. Nggak usah tersinggung. Amin. Mudah-mudahan sesok suki. Jamaah. Coba ngerti maksud saya? Allah maha besar, kita maha kecil, maha hina, maha lemah. Jangan mudah tersinggung. Los, aman hidup. Kadang-kadang lucu kita ini. Dihina begitu jadi pikiran nggak bisa tidur. Kan lucu. Padahal yang menghina kita, dia enak-enak tidur. Awak jadi pikiran, sakit kali hati aku, bang, katanya ngomong sama suaminya. Kenapa? Dibilang si Fulan aku kutilang. Kurus tinggi, langsing. Kau pendek apa tinggi? Lah memang tinggi lah. Terus apa masalahnya?
Lah saya dibilang kawan-kawanku tilang jemaah. Waktu dulu lah, sekarang nggak berani, udah ustad. Dibilang orang itu kutil, apa sakit hati aku? Nanti kalau pas ngambil mangga, aku. Waktu kita sama-sama curi mangga Pak Raden, unyil-unyil kucing. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Jangan mudah tersinggung. Lah kawan yang ngomong, bangun kita ngaji. Kau kalau ngaji tidur aja. Memang kau tukang tidur kau. Lah kok tersinggung? Lah memang tidur. Masalahnya apa? Jamaah. Maksud saya begini, jangan yang bukan masalah dijadikan masalah, dan yakinlah kita penuh masalah, kita penuh kelemahan, kita penuh kekurangan, kita penuh dosa. Jamaah. Yuk, lebar-lebarkan wawasan kita, lapang-lapangkan hati kita. Tinggal satu, perbanyak pahala kita. Sebab itulah tiket untuk masuk ke dalam surga. Andai dapat emper-emper surga pun, jadilah. Bisa kita jualan air situ, jualan nasi geprek, jualan bandrek jahe merah. Bisa kita situ jamaah. Nanti ada yang nanya tuh, ada minum bandrek Pak? Nanti nanya. Maksud saya, dapat emper pun jadi, asal jangan sempat singgah di neraka. Jangan jamaah. Ayo, fokuskan perhatian untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala. Ayo, hati usah mudah-mudah tersinggung, usah segala macam jamaah. Malam ini sampai sini dulu. Tolong bagi tanda wa amma du'aul istiftah. Du'aul istiftah. Kalau kita baca istiftah, apa yang kita fahami? InsyaAllah dalam malam minggu depan kita baca fikih. Itu ngaji nggak? Ngaji ya? Kita baca fikih insyaAllah. Lepas itu kita sambut Ramadan. Malam ini sampai sini dulu. Kalau ada hal-hal selepas ini, silah kita bercerita-cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.